Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Show Negoro FM dari 107,3 yang dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan lantai 2 RSUD Seconegoro, Jalan Seconegoro nomor 1, Wonosobo Barat, Wonosobo. Berjumpa lagi dengan saya 1 jam bersama Dr. Arlin yang kita kemarin udah off selama 1 bulan karena sesuatu dan lain hal. Oke, pagi ini lagi-lagi kita ngobrol dengan dokter yang cantik dan centil dan sangat energik ini, dan dia sangat Korean style. Namanya adalah Dr. Twina Fridayani, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya? Halo, luar biasa. Luar biasa. Sehat. Yes. Siap akreditasi hari Sabtu? Tidak. Jangan sampai harusnya libur. Karena jangan sampai itu kena di kita ya. Amin. Semoga kita nggak keambil undiannya ya. Amin. Tapi dari sekian puluh doang. Iya ya, ada kemungkinan ya. Semoga jangan aku deh. Oke, pagi ini kita akan ngobrol tentang schizophrenia. Jadi berdasarkan ini aku bacain tentang ini ya, insidensi prevalensi ya, bahwa berdasarkan data di WHO ada lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia menderita schizophrenia. Sementara menurut penelitian di Kemenkes RI tahun 2019 diperkirakan ada 450.000 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Indonesia, termasuk schizophrenia ini. Nah, kita ingin ngulik lebih banyak. Mungkin kalau orang luar taunya istilah schizophrenia ini itu orang yang suka di pinggir jalan, nggak pakai baju, jalan-jalan terus yang gitu ya. Biasanya memang itu ya dokter ya. Mungkin orang awam mengenalnya orang gila gitu. Seperti itu orang gila. Tapi beda loh orang gila sama gelandangan ya. Oh gitu ya. Kalau gelandangan nggak gila otaknya ya, masih normal. Ya belum tentu juga, kita harus periksa juga Oke. Banyak kan orang bilang itu yang skizofrenia atau gangguan jiwa berat itu yang menggelandang ya. Yang orang gila, yang keluyuran di jalanan, nggak jelas ngomongnya apa gitu. Tapi sebenarnya skizofrenia nggak cuma itu. Dan belum tentu juga mereka itu yang menggelandang itu skizofrenia. Oh gitu. Jadi gimana sih dok pengertiannya itu? Kalau kita pakai pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ya, pakai PPDGJ itu, skizofrenia itu orang yang tentu saja ada psikotiknya ya. Dan mungkin masih ingat psikosis. Jadi psikosis itu saat seseorang itu kehilangan kemampuan untuk menilai realita. Jadi tidak logis, tidak realistis. Terus ditandai dengan ada gejala positif, gejala negatif. Gejala positif itu mungkin waham atau delusi, atau ada halusinasi, atau bicara yang tidak koheren, atau gerakan-gerakan yang tidak normal, itu gejala positif. Atau gejala negatif seperti penarikan diri, afek yang menumpul, penurunan kecepatan bicara, penurunan kecepatan berpikir, itu gejala negatif. Dan itu semua mengganggu fungsi-fungsi kehidupannya dalam taraf berat, itu psikotik. Lah, kalau skizofrenia itu jadi psikotiknya ini jelas banget. Jadi dia akan didominasi oleh waham atau delusi dan halusinasi. Itu yang ada hubungannya sama yang makhluk-makhluk halus nggak sih, yang halusinasi itu? Delusinya ya, delusi atau waham itu biasanya seperti kayak dirasuki, seperti kayak dipengaruhi, seperti kayak dikendalikan, ada seperti di remote ya, seperti itu ya. Kalau di Indonesia biasanya dia tergantung budaya lokal juga. Jadi kalau di negara di dunia barat sana mungkin kita jarang sekali bertemu magic mystic yang disantet. Karena sana lebih rasional mikirnya ya. Ya gitu. Kalau di sana mungkin lebih ke saya seperti ditempeli chip sehingga pergerakan saya ada yang mengawasi, mungkin ada yang seperti itu. Apa kebanyakan nonton film-film yang futuristik gitu kali ya? Ya awalnya mestinya seperti itu. Jadi sudah ada informasi yang masuk dulu ke dalam otak mereka. Jadi ada backgroundnya. Ya. Gitu. Oke. Tapi ini apa nih dokter Twina? Ini penyebabnya apa sih? Bisa nggak sih mereka tidak dari bayi kan ya? Tidak. Nah, jadi munculnya pada usia berapa dok? Normalnya
biasanya dari remaja akhir sampai dewasa muda. Itu munculnya. Bisa didahului oleh stresor, bisa juga tidak. Tapi secara biologis mesti ada ketidakseimbangan neurotransmitter dopamin. Jadi penyebabnya mesti itu, sehingga kita kalau over gitu jumlahnya. Iya, jadi kalau dokter Arli lihat obat saya mesti obatnya adalah obat-obat yang menekan aktivitas neurotransmitter dopamin gitu. Okay. Jadi ada overaktivitas dopamin biasanya di daerah mesolimbik, atau ada turun sedikit aktivitas dopamin di daerah mesokorteks misalnya seperti itu, sehingga obatnya ya seperti itu. Oh ya. Kalau faktor genetik berpengaruh nggak, Dok? Jadi kalau orang tuanya schizofren, kemungkinan anak-anak atau cucunya juga schizofren nanti? Ada pengaruhnya, tapi sedikit kecil sekali, Dokter Arlin. Oh, nggak banyak. 1% nggak nyampe. Lebih banyak sebenarnya pengaruh dari lingkungan, sosial ya, lingkungan dan pola asuh. Jadi kalau ada penelitian itu anak kembar genetik, kembar identik yang dipisahkan gitu, yang satu dirawat oleh ibu schizofren, yang satu dirawat oleh ibu non schizofren, nanti bisa jadi yang dirawat oleh ibu schizofren dia bisa schizofren karena lingkungannya dia melihat itu ya. Karena mungkin dibesarkan dengan pola-pola waham dari caregivernya itu. Oh gitu. Kalau ini ada nggak kemungkinan itu terjadi karena komplikasi waktu ibu hamil dulu, ibu waktu pernah demam, pernah jatuh, atau ibu hamil dulu waktu zaman susah kurang gizi atau apa gitu? Sejauh yang saya baca kayaknya nggak ada. Tapi untuk skizofrenia ya, kalau skizofrenia itu tidak disebabkan sedikit sekali penyebab genetiknya. Atau penyebab didapatnya itu sedikit sekali. Kalau misalnya ada gejala-gejala menyerupai gejala skizofrenia yang didapat akibat kegangguan dalam kehamilan, itu jatuhnya jadi gangguan mental organik ya. Oh gitu, kalau pas hamil ya. Ya. Tapi kalau misalnya gini nih, yang faktor risiko paparan racun virus pada saat hamil atau bersalin, preeklamsi, diabetes, perdarahan masa kehamilan, itu bisa nggak itu, Dok? Menurut saya jatuhnya jadi gangguan mental organik. Beda ya? Tetap organik. Jadi kalau ada gangguan mental organik yang bisa menjelaskan, ya jadinya gangguan mental organik. Skizofrenia itu ya, kalau organiknya ya hanya ketidakseimbangan dopamin aja. Jadi kita nggak bisa, misalnya ada pasien datang, keluarganya perfect lah, ekonomi baik, sekolahnya baik, latar belakangnya baik, kok tiba-tiba anaknya didiagnosis schizofrenia. Bisa aja ya, Dok, berarti? Bisa aja. Bisa ya? Bisa aja. Jadi nggak selalu itu ada di faktor kemiskinan, makanan kurang gizi, background sosial ekonomi yang kurang baik. Iya, kesini malah saya dapatnya yang bagus-bagus itu loh. Oh gitu. kesini jadi walaupun masih banyak ya, negara kita kan masih banyak ya daerah-daerah yang ekonominya di bawah ya. Tapi yang bagus-bagus tuh juga sudah banyak saya temuin gitu, yang gitu ya? Mengarahnya ke waham dan halusinasi milik seakan-akan milik skizofren. Tapi kalau yang diturunkan itu mungkin lebih ke gangguan mood ya, Dokter Alinda. Gangguan mood dengan gejala psikotik juga bisa menyerupai. Jadi kalau ibunya pemurung, kemungkinan anaknya kan pemurung. Kalau ibunya over happy kayak Dokter Twina nih, mesti anak-anaknya juga over happy dan gitu ya. Ya kan dia melihat ya. Melihat, mempelajari, dan itulah yang dilakukan di lingkungan dia, di keluarga dia gitu kan ya. Oke deh, kita break dulu untuk sesi pertama. Lagunya sesuai permintaan Dokter Twina yang Korean style. Apa judulnya lah, nggak ngerti aku. Aku belum lahir waktu lagunya. Ini buat Tante Tuti ya di farmasi ya. Ini lagunya judulnya Candy dari NCT Dream. Oke deh, selamat menyaksikan. Oke, jumpa lagi dengan 1 jam bersama Dr. Arlin, dan sekarang dengan Dr. Twina, Sehat Bersama Sjonegoro FM. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang schizofrenia tadi dan psikosis tadi ya. Ada yang berpengaruh adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan yang mempengaruhi itu seperti apa sih, Dok?
kondisi-kondisi mental saja, apa kondisi-kondisi lingkungan, tetangga sekitar juga mempengaruhi? Yang utama sebenarnya pola asuh. Oh ya, jadi lingkup terkecil ya. Dari ibu ya, jadi bagaimana anak itu mendapat kasih sayang dari dia bayi, dari dia bayi dapat kasih sayang, sentuhan, dipuaskan kebutuhan oralnya, fase oralnya, gitu. Semua jadi oral, anal, falik itu harus terpuaskan. Jadi caregiver utamanya biasanya ibu ya, jadi pola asuhnya dari ibu. Jadi untuk pola asuh yang sering menimbulkan insekuritas, ada kan ibu yang mungkin terlalu sering melarang, terlalu sering menyalahkan, itu kan bukan muncul perasaan insecure ya pada seorang takut anak. Ya mencoba Takut atau mungkin selalu menyalahkan, jadi sehingga anak ini akan menjadi muncul kepribadian yang parno, misalnya paranoid gitu. Dan diawali dari itu. Kalau itu terus menerus dialami oleh seseorang, ya bisa jadi nanti suatu saat akan muncul pikiran-pikiran tidak logis, tidak realistisnya itu. Oke, jadi stres juga sangat berpengaruh ya? Stresor bisa. Jadi bilang, Dika, kau jangan stres, nanti kau schizophrenia. Devita hati-hati, engkau temennya Dika. Oke, jadi bisa juga stres yang berat ya, misalnya faktor perceraian, seperti kalau keadaan yang karena alam misalnya terjadi disaster itu juga bisa memicu angka. Jadi bisa dilihat ya before and after disaster, misalnya sebelumnya pasien di schizofren di suatu kabupaten misalnya cuma 100, setelah ada suatu disaster kenaikan bisa sekian persen bisa ya. Cepat nggak sih itu efeknya? Lama, butuh waktu lama ya. Butuh waktu lama. Jadi biasanya munculnya PTSD, serangan kecemasan, PTSD dulu Oh ya. iya. PTSD. Nah itu kalau dibiarkan nanti PTSD juga bisa berakhir menjadi skizofrenia juga bisa gitu. Tapi itu butuh waktu. Sehingga makanya sekarang di mana ada disaster itu kebutuhan terhadap trauma healing ya. Trauma itu harus langsung cepat masuk. Oh gitu. Dan kita apresiasi sekali ya pada pemerintah dan organisasi-organisasi yang turun langsung ke lokasi-lokasi bencana, disaster, dan mereka membantu anak-anak di sana dan orang tua yang dewasa juga diajakin kayak main-main gitu ya. Ya untuk melupakan sejenak dan kedepannya menerima ikhlas gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya stres yang berat misalnya karena sesuatu hal dipecat, kehilangan pekerjaan, padahal dia punya tanggung jawab anak, istri, itu juga hitungannya berat, ketinggalan orang yang sangat dicintai, kemudian pelecehan seksual, trauma bullying yang sangat berat itu juga bisa jadi stresor pemicu kan? Trigger. Oke. Kekerasan fisik, emosional juga. Kalau dengan penggunaan nafsa juga ada nggak sih tuh dok korelasi antara orang yang nafsa dengan schizofren tinggi korelasinya atau gimana? Iya, komorbid biasanya. Jadi mungkin sudah bawaannya dia kepribadiannya mengarah ke arah skizofrenia, sehingga dengan stresor sedikit aja dia ingin menghil trauma apa stresornya dengan obat-obatan. Nah itu gampang banget tuh orang yang seperti itu terpancing atau terrayu, tergoda dengan penggunaan zat-zat seperti itu yang instan ya, healingnya instan nanti habis obat pengaruhnya sakit lagi kepalanya, stres lagi ya, padahal nanti semakin banyak yang dosis zat yang dia gunakan semakin berat juga putus zatnya gitu. Putus zatnya ini yang kadang bisa menjadi awal gejalanya kayak skizofrenia. Oke deh, tadi kita udah bicara tentang pengertian, penyebab, kemudian hal yang memperberat. Sekarang gejalanya dok, bisa ini kan perlu dokter untuk mendiagnosis, tapi yang melihat pertama kan keluarga dan lingkungannya. Seperti apa sih yang harus segera kita konsulkan ke psikiater? Kalau ada orang gimana dok? Ya, jadi balik lagi lebih ke tanda psikosisnya ya dulu ya. Yang dominan itu ya soalnya ya. Psikosisnya ada apa nih? Dia sudah mulai nggak logis, nggak realistis, nggak minta motor 7 saat ini juga gitu. Kalau nggak nanti aku bakal berubah jadi ular misalnya gitu. Tuh dengarkan Devita. Kalau minta tuh yang realistis dong.
sebuah permintaan yang biasanya tuh diawali oleh permintaan yang tidak realistis gitu. Misalnya aku pengen beli bulan, oke kue bulan aku belikan, tapi kalau bulan saya nggak bisa belikan gitu ya. Ada yang pengen kawin sama itu 3 sekaligus ya. Sama Princess Diana misalnya gitu ya. Gila banget nih orang ya. Orang udah dikubur malah gitu ya. Iya, ada ya kayak gitu. Jadi kalau sudah terlihat seperti itu mungkin tanda awal. Nah, nanti ditambah dengan gejala-gejala lain tadi seperti saya bilang, mungkin adakah gejala positif, adakah gejala negatif seperti waham, delusi atau halusinasi itu. Tapi orang sekarang banyak yang menyalahartikan halusinasi ya. Jadi datang dok ini adik saya kok halu tuh gimana? Itu soalnya pelebaran makna dari halusinasi, jadi halu jadi bahasa yang awam dipakai orang ya. Banyak dipakai orang awam gitu. Tapi sekarang, artinya jadi bergeser ya. Jadi sekarang saya harus nanya dulu. Halu maksudnya apa nih gitu? Halunya gimana? Saya jadi dokter, masa nggak tahu kan dokternya dokter jiwa? Bukan gitu. Definisinya beda soalnya. Beda ya. Jadi kalau halusinasi itu adalah pengalaman indrawi ya dari seseorang. Nama indrawi kita punya 5 indera. Jadi dia harus melibatkan panca indera ini. Pengalaman indrawi di mana tanpa ada sesuatu, tanpa ada rangsang, seseorang ini otaknya menginterpretasikan ada. Jadi tanpa ada suara, rangsang suara, dia otaknya menginterpretasikan ada suara. Padahal nggak ada. Tanpa ada bayangan tanpa ada cahaya, otaknya menginterpretasikan melalui matanya ada sesuatu yang dia lihat, namanya halusinasi lihat. Yang tadi halusinasi dengar. Jadi harus melibatkan 5 panca indera ini. Pengalaman indrawi tanpa ada rangsang, tapi otaknya mempersepsikan ada, keliru. Nah, itu halusinasi. Nah, sementara yang datang pada saya, abis dia suka ini dok, hayalannya tingkat tinggi. Dia tuh pengen, nah itu namanya bukan halusinasi. Dia suka menghayal pengen kawin sama Lee Min Ho misalnya gitu ya. Oh, nah, ini schizofren ala Korea. Ya, itu mungkin sebuah fantasi. Gitu. Itu jadi gangguannya diisi pikir. Jadi tadi kalau halusinasi itu gangguannya di persepsi, ya. Sementara kalau delusi atau waham itu gangguannya di isi pikir. Isi pikir itu macam-macam, seperti kita punya cita-cita, angan-angan itu kan isi pikir ya. Itu masih wajar, kita bisa lihat, oh wajarnya hanya sekedar cita-cita, hanya sekedar fantasi. Sementara kalau sudah sampai ke delusi atau waham, itu yang dia pikirkan itu ada sesuatu yang sudah tidak logis, tidak realistis. Contohnya gimana dok? Ya tadi ingin memeluk bulan. Oh ya. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak logis, tidak realistis, tapi diyakini 100% benar oleh dia. Contohnya apa ya? Saya percaya saya nggak mau ngomong lagi, soalnya semua kabel-kabel yang ada di ruangan ini tahu yang saya maksud, menyiarkan apa yang saya pikirkan. Nggak mungkin kan, ini siarannya kalau kita nggak ngomong nggak akan terpancar gitu. Kalau kamu diem aja bagaimana? Maksudnya telepati gitu ya? Nah, ada gitu orang yang percaya seperti itu, ada pasien saya. Kalau misalnya aku bilang, hai guys, aku adalah ratu dari pantai utara Jawa. Kan pantai selatan udah banyak. Yang ngaku di ratu pantai utara belum ada. Paham kebesaran namanya. Ada, kalau dari ke dokter jiwa bacanya waham kebesaran. Kalau aku waham kedodoran. Gitu deh. Tapi ada juga gejala yang itu ya, yang depresi, jadi yang ngumpet di kamar, takut lihat orang, nggak mandi atau gimana? Itu juga waham kan. Jadi pikiran, termasuk pikiran, dia merasa dia yakin sekali ada yang ngejar-ngejar dia. Dia yakin sekali ada yang mau membunuh dia, sehingga dia ngumpet-ngumpet. Itu juga waham. Jadi waham tadi tidak realistis, tidak logis, tapi dia yakin sekali kalau itu memang terjadi. Sifatnya egosentris, kemudian tidak bisa dikoreksi. Oh, nggak ada loh yang ngejar-ngejar kamu. Nggak mempan tuh kalau kita ngomongin gitu. Nggak mempan, dia tetap nggak mau malah kerukupan. Gitu. Dan dia berperilaku sesuai dengan yang dia yakini tadi. Kalau dia ketakutan ya dia ngumpet, nggak mau ngapa-ngapa. Makanya kadang-kadang tuh ada kasus misalnya anak membunuh orang tua atau orang tua membunuh anak karena yakin di tubuh orang tuanya tuh ada setan yang harus dia bunuh. Ini tuh harus diperiksa kenapa ini polisi melibatkan psikiater dalam kasus-kasus pembunuhan ya. Bener nggak sih dia memang schizofren atau dia pura-pura schizofren?
Atau dia sebenarnya normal-normal aja dan dia sadar bahwa yang dibunuh tuh ada orang tuanya karena dendam pribadi atau apa, kayak kasus yang kemarin di Magelang ya. Di Magelang karena background merasa kurang disayang. Kayak gitu akhirnya jadi melakukan. Beda kalau kasus pembunuhan itu, kalau memang dokter psikiater nanti bilang ini memang schizofren harus diobati, dia bisa lepas dari segala tuduhan. Kalau di undang-undangnya sih seperti itu ya. Tapi kalau saya sih tetap aja namanya dia bunuh orang ya dia harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang dia. Dia diobatin dulu tapi diobatinnya sambil di penjara gitu. Kalau saya gitu. Gitu ya, daripada beberapa juga yang lagi saya obatin di penjara juga. Oh gitu. Oh iya. Nggak takut itu temannya sesalnya, jangan-jangan dia habis bunuh orang loh. Ya selama kita bisa mengendalikan waham sama halusinasinya dengan obat-obatan, insya Allah sih enggak. Justru saya juga pernah tuh ada yang seperti itu di penjara sini, nggak diminumin obat, habis tuh dia potong-potong terus pakai silet temen-temennya gitu. Tuh kan saya bilang makanya biar aja dia dikasih obat aja, kalau nggak dikasih obat meresahkan. Ada gitu yang seperti itu. Jadi ya udah, selama kita bisa kendalikan waham dan halusinasinya, ya dia boleh-boleh aja menurut saya mempertanggungjawabkan kesalahan dia. Gitu ya. Toh dia juga nggak rugi ya. Enakan di dalam banyak temennya. Mangan karuku turuto. Maksud saya biar dia juga tetap sosialisasi. Tetap tahu bahwa itu salah sehingga dia tidak mengulangi lagi gitu. Bahwa itu misalnya ya itu adalah bagian dari waham atau halusinasi dia. Kamu harus tahu itu waham itu adalah salah, halusinasimu itu adalah salah. Inilah dengan minum obat ini kamu akan menjadi tahu bedanya gitu loh. Yang realistis sama yang tidak realistis. Nah, yang kemarin waktu kamu tidak realistis tuh begini. Nah, itu salah dan kamu biasanya tuh Dokter Twina, menurut pengalaman Dokter Twina, kalau misalnya dia melakukan sesuatu kejahatan katakanlah begitu, kemudian dia minum, kemudian isi pikirnya udah agak normal atau mendekati normal, akhirnya dia menyesal gitu. Atau enggak? Atau dia afek datar aja, nggak merasa berdosa. Tergantung keparahan juga sih. Karena itu tadi skizofrenia juga diobatin lama-lama kan kognitifnya tuh akan turun. Jadi dopamin di mesokortek itu lama-lama turun habis, sehingga yaitu dia kognitifnya turun, afeksinya juga turun, dia tidak bisa merasakan kayak gitu ya. Gitu. Jadi datar-datar aja ya. Jadi bisa seperti itu gitu. Kamu dijatuhi hukuman 300 tahun biasa. Iya, aja dia. Biasa aja gua kagak urusan gitu ya. Oh, nah gitu. Oh, iya. Oke, ditanyain gimana, setuju aja gitu ya. Ruginya buat gue apa gitu. Gue kagak rugi gitu ya. Oke deh. Kemudian diagnosis. Dokter memeriksanya apa pakai alat-alat tertentu? Apakah harus pakai laboratorium dan seperti dokter penyakit dalam memeriksa pasien? Enggak, orang itu gejala ya. Jadi langsung ngobrol aja. Anamnesis dan aloanamnesis, autoanamnesis dan aloanamnesis. Karena semua yang tidak logis, tidak realistis itu informasinya tidak bisa kita percaya. Sehingga aloanamnesis itu penting banget. Jadi orang yang satu rumah dengan orang di sekitarnya. Jadi saya nanti jangan kaget kalau nanti saya bilang, Bu, bulan depan pas kontrol Pak RT-nya di bawah. Saya suka gitu, nanti saya minta tetangganya diajak ya. Atau siapa gitu diajak tetangga itu, saya minta misalnya ada pasien di bawah ini, Dok, ini nih pasien gila nih Dok, coba nanti Dokter Twina tanya gitu, contoh nanyanya gimana, kamu namanya siapa gitu. Dia masih ingat namanya nggak sih biasanya? Ingat lah. Oh ingat. Yang nggak ingat ya orang demensia. Orang demensia aja biasanya masih ingat namanya. Oh ya. Ya. Terus ditanyain, kamu ngapain kemarin gitu? Nggak ngapa-ngapain gitu. Nanti dia ikut ke poli. Ya ngobrolnya kayak orang biasa aja. Karena nanti kalau kita ada sih tekniknya. Jadi kalau terutama untuk orang-orang yang agak tricky itu dengan orang-orang dengan kepribadian paranoid ya. Kadang-kadang dia diajak ke sini aja tuh udah penuh effort keluarganya gitu kan, dia nggak mau gitu, dia nggak mau dianggap gila, dia kan tidak merasa dia salah gitu, wahamnya dia tidak merasa waham itu salah. Jadi sudah ada penolakan dulu gitu, jadi kita masuknya ya harus
ada teknik, ada trik. Oh gitu ya. Mau kemana? Ke dokter jiwa. Yang sakit jiwa kamu bukan gua gitu ya. Banyak yang gitu. Itu yang disuntik ibu saya tuh. Gitu. Iya. Gitu. Soalnya kan yang sakit dia. Saya masih sehat-sehat aja. Ngapain gua yang itu ya? Iya, kadang terus kita juga dia nggak bilang dokter juga gila kali gitu ya. Kadang juga pernah kita pakai trik-trik. Ya udah sini ibunya disuntik, kita pura-pura nyuntik ibunya. Habis itu kamu lagi ya. Oh gitu, gantian ya gitu ya. Ya itu ya sampai beberapa kali pertemuan mungkin seperti itu lama-lama, tapi kita harus pahamkan. Kamu tuh gitu. Oh, ya. Ada yang keliru nih. Ini salah, ini benar, kita harus pahamkan itu. Selama ini pengalaman di poliklinik gimana dok? Ada yang ngamuk-ngamuk, jerit-jerit, lari-lari, lompat-lompat, nabrak sana sini, mukul orang atau apa gitu? Yang mau mukul perawat banyak, yang mau mukul saya banyak. Jadi jangan-jangan dokter Twina nih kalau di poli perlu pakai helm nih. Lah, saya sebenarnya butuh ini loh. Apa namanya? Pukulan tenis. Panic button. Gitu ya. Jadi itu bawa dokter dalam bahaya gitu. Oh gitu ya. Enggak, kita udah tahu oh ini agak agresif, misalnya kita udah siap-siap dulu. Udah, oh okay. Gitu. Perawat saya juga sudah lama mengurusi kayak gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa biasa kita udah siap. Oke, kita break dulu nih dengan lagu kedua nih pilihan dokter Twina semua. Apa dok? Apa tadi? Dari Eva Celia, Dysphoria. Oh, iya. Itu? Oke deh, selamat menikmati. Kita break dulu. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arlin dan Dr. Twina. Kita sekarang ingin membahas tentang pengobatan schizofrenia ini, Dr. Twina. Apakah cukup hanya kayak dokter ajak ngobrol, psikoterapi, apa harus ada obat-obatan? Dan berapa lama sih minum itu mereka bisa sembuh total nggak? Atau nanti ada periode kambuh kalau dia lepas obat atau gimana? Nah, jadi skizofrenia ini ikutnya penyakit kronik. Yes. Nah, jadi kayak penyakit-penyakit lain, dokter Alin, diabetes, hipertensi, berhenti, naik lagi, berhenti, naik lagi gitu. Sehingga sebaiknya ya diminum terus-menerus. Dosis nanti kita yang kendalikan. Disesuaikan. Tempo-tempo nanti saya kasih drug holiday. Bisa. Tapi saya pernah nyoba drug holiday 3 bulan, belum nyampe 3 bulan kambuh. Drug holiday itu maksudnya apa? Stop, berhenti. Oh, coba berhenti gitu. Saya nggak berani. Biasanya saya berani drug holiday sekitar 1 bulan aja. Habis itu kambuh. Jadi saya turun sampai dosis maintenance yang minimal. Terus dok, holiday, oke, sebulan, bulan depan harus masuk lagi, saya bilang gitu. Masuk lagi, saya berani di dosis terakhir. Tapi kalau udah lebih dari sebulan, saya harus naik ulang dari awal. Enggak juga, naik sedikit, tergantung gejala. Tergantung kalau nggak ada gejala ya sudah, nggak apa-apa. Di dosis yang maintenance minimal. Gitu. Dan selanjutnya psikoterapi otomatis. Karena untuk skizofrenia, contoh skizofrenia yang sudah residual, yang sudah bolak-balik kambuh, yang sudah muncul gejala negatif. Jadi dia ngumpet, depresi, ada penarikan sedih diri gitu. terhadap lingkungan sosial, penurunan kecepatan berpikir, penurunan kecepatan bicara. Itu kan jadi kayak, maaf ya, gitu ya. Ya, jadi misalnya kayak nanya sama mahasiswa, "Dek, apa tuh sini?" Ya itu. Kamu jangan jadi schizofrenia gitu ya. Ramming lama-lama blocking gitu kan. Itu kan kerjaannya koas. Tanyain apa? Blocking mulu gitu. Ini tuh gejala negatif bilang gitu. Jangan gitu. Nah, kalau udah ada gejala negatif ya kita harus kencang-kencang psikoedukasi ke keluarga. Ini suara apa ya? Gabro kan? Gabro. Aku nggak pakai helm soalnya. Ya, jadi memotivasi tidak hanya pasiennya, keluarga juga. Kadang-kadang ada tuh, bukan ada lagi, banyak keluarga pasien yang bilang sama saya, "Udahlah dok, yang penting dia nggak ngamuk, saya sudah alhamdulillah." Loh, jangan dibiarkan saja dia diam-diam saja nggak kerja gitu lah. Justru kalau kita kan 5 aksis ya. Kita ada aksis 5 global assessment functional. Jadi fungsi itu harus kita upayakan semaksimal mungkin yang bisa dia capai. Seperti dia waktu belum sakit. Jadi di target itu ya. Target kerja saya di situ. Jadi kalau dulu dia kerja jadi
pegawai koperasi misalnya, ya misalnya dulu di kasir ya nggak kasir deh gitu. Sudah misalnya yang ngangkat-ngangkat deh tapi kerja gitu, dan dia menghasilkan, jadi tetap berkarya ya. Dia tidak jadi beban gitu. Kebanyakan pasien saya berakhir menjadi beban keluarga. Jadi itu yang saya nggak suka itu. Jadi harus dikaryakan, walaupun itu nyapu halaman, enggak ya? Enggak cuma pekerjaan rumah, tapi pekerjaan yang menghasilkan uang gitu, produktif. Maunya saya seperti itu. Makanya kalau dengan puskesmas, teman-teman puskesmas biasanya saya dengan programmer itu arahnya ke situ. Tolong di sosialisasikan ke kader-kader supaya orang ini udah sembuh loh. Maksudnya sembuh klinis ya. Ini udah sembuh loh, sembuh klinis. Boleh kok kerja gitu loh. Sembuh klinis itu dia masih minum maintenance obat? Oh, masih lanjut. Oke, jadi ada obat-obat yang diminumkan dan insya Allah seumur hidup. Insya Allah seumur hidup ya. Alhamdulillah loh, ditanggung BPJS semua. Oh iya. Gitu. Sehingga nanti kalau belum ada yang belum tertanggung BPJS, ODGJ, boleh nanti saya bantu. Dibantu apa dok? Doa? Dibantu untuk memproses BPJS-nya. Oh gitu, bisa ya. Nah, kita di Wonosobo sudah ada jadi dianggap PBI itu. Gitu ya, dibayarin pemerintah? Iya. Apa Pemda? Nanti tinggal jadi ada kerjasama ada antara dinas kesehatan dengan dinas sosial. Oh gitu dok, itu yang jadi istilah ODGJ itu sebetulnya pasien yang schizofrenia ini? Schizofrenia dengan retardasi mental berat. Oh itu dihitung ODGJ. Oke. Atau yang epilepsi dengan gangguan emosi dan perilaku berat. Masuk itu juga ODGJ. Jadi kerjasama sama dokter Isnawan juga dong? Oh ya, kadang kan bapak itu dia kalau udah ngamuk-ngamukan ada butuhin aja. Oh gitu ya. tapi masih kejang-kejang lama butuhin aja. Kalau itu dokter yang di rumah sakit jiwa yang nginep, malah dulu waktu koas dulu ya pernah ke rumah sakit jiwa Magelang. Itu kan ada orang kata perawatnya itu pasien udah di sini 20 tahun dititip keluarga yang ditinggal. Padahal sebetulnya mereka bisa dikembalikan ya, kontrol seperti aku punya pasien diabetes, hipertensi, CKD, kontrol rutin. Dia tetap balik ke rumah, nggak dititipin di rumah, bukan rumah singgah ya, di rumah sakit jiwa enggak ya. Dulu itu konsepnya begitu ya dulu ya. Itu bisa seperti itu. Sekarang nggak, loss BPJS aja cuma 14 hari kalau nggak salah, 14 sampai 21 hari gitu maksimal. Jadi kalau misalnya belum sembuh pun akan dipulangkan terus minggu depan dimasukin lagi gitu. Misalnya ada program misalnya SCT belum selesai atau klinis belum terlalu membaik, itu akan seperti itu. Sekarang udah nggak bisa Dokter Arlin. Jadi gimana? Jadi ya seperti itu. Kalau nggak ada ceritanya titip-titipan, nggak ada nginep di sana sampai 30 tahun sampai meninggal, nggak ada. Jadi keluarga cuma bayar. Bahkan dulu katanya perawatnya itu banyak yang keluarganya pun karena banyak yang miskin akhirnya nitip body ke sana makan, negara yang bayar. Kalau udah meninggal malah terima kasih. Ya katanya alhamdulillah gitu ya. Terima kasih udah di anak durhaka. Terima kasih sudah sabun diopeni. Oh gitu ya, soalnya keluarganya nggak mau ngopeni ya. Jadi biasanya gini, menjelang lebaran, menjelang bulan puasa itu banyak yang dimasukin. Bukan malah dijemput. Enggak, nanti ngerepotin kalau keluarga-keluarga pada datang terus dia nggak popet malah ngamuk. Ada yang seperti itu. Makanya saya dulu waktu zaman residen sama guru-guru saya pokoknya jangan terima ya. Harus diobati aja. Selektif. Jadi di UGD itu kita harus lihat ini motivasinya apa ini dimasukin. Kalau memang tidak gawat, tidak perlu masuk rawat inap, nggak usah, obat aja. Karena memang harusnya kembali ke keluarga dan keluarga yang mengupayakan supaya dia bisa berfungsi lagi gitu. Nggak bisa juga kan kita dititipin terus gitu kan. Mau sampai kapan gitu ya? Sampai kapan gitu kan. Kan yang ditanggung negara itu hanya orang terlantar, fakir miskin dan anak terlantar dan orang terlantar. Itu teori doang. Iya, ODGJ nggak masuk sebenarnya. Perlu ditambahin berarti tuh di kita bongkar aja itu ya. Tapi alhamdulillah dinas sosial tuh masih ada dan masih mau nampung ya. Mau gitu. Masih bisa dibikinkan kakak sendiri untuk dibikinkan BPJS. Gitu ya. Tapi alamatnya alamat dinas sosial. Bisa tergantung nanti gimana, pokoknya adanya gimana kita akan upayakan, akan dibantu. Oh gitu, oke deh. Ya semoga yang mendengarkan tidak sampai schizofrenia. Jadi jangan stres ya. Jadi Anda jangan lupa piknik. Iya. Oke. Piknik salah satu terapi bukan sih?
buat saya. Buatku juga. Oke deh, jadi obat-obat yang buat schizofren ini ada obat yang diminum, ada psikoterapi, kemudian ada elektrokonvulsi juga ya dokter ya? Bisa elektrokonvulsi, tapi terapi kognitif. Ya berdoa ya moga-moga nanti kita dapat punya. Nanti begitu bangsanya jadi, insya Allah saya sudah minta itu ECT. Oke pemirsa, jadi kita itu dalam OTW pembangunan bangsal jiwa yang nanti kalau udah launching kita siaran lagi ya nanti kalau udah launching ya. Oke deh. Lanjut. Devita nih mengganggu konsentrasi aja. Oke deh, kita mau bahas nih komplikasi schizofren apa aja nih dokter? Komplikasi? Ya kayak aku jantung, ginjal, ada komplikasi. Ya, komplikasi tuh biasanya nomor satu tuh dari obat. Karena beberapa obat ada yang Stephen Johnson syndrome. Ya, bisa bukan Stephen Johnson apa namanya? Kok saya jadi lupa. Ekstra piramidal. Oh, ekstra piramidal. Gara-gara dia. Jadi kaku-kaku. Ya, ekstra piramidal. Ya, cepet-cepet aja datang lagi ke kita, nanti kita benerin. Insya Allah kalau nggak lama bisa. Kalau misalnya saya kesulitan, nanti saya minta bantuan dokter saraf, gitu kan. Oke. Yeah. Kemudian karena perilakunya yang lama-lama nggak ngapa-ngapain, penarikan sosial, nggak mau ngapa-ngapain, penurunan aktivitas motorik, gitu akhirnya kan. Jadi apa? Akhirnya jadi bisa memperbesar resiko metabolic syndrome karena dia obes. Ya kan jadi nggak ngapa-ngapain tuh, tapi obatnya kan sedikit meningkatkan nafsu makan. Ya gitu. Oh gitu. Jadi orang kalau pengen gemuk boleh dong minta resep dokter Twina. Tapi resiko EPS ditanggung sendiri ya. Gitu. Terus ya itu nanti jadi hipertensi, diabetes. Makanya saya kadang suka konsul gitu kan, diperiksa lab gitu. Mostly sih gara-gara komplikasinya akibat penggunaan obat sih. Oh gitu. Tapi ada juga yang pasien schizofren yang bunuh diri kayak gitu bisa ya? Kalau apa negatif ya? Komplikasi ya. Ini deh aku baca nih ya. Ada depresi, ada perilaku melukai diri sendiri, kecanduan alkohol, nafsa, gaduh, gelisah, agresif. Ya, schizofrenia bisa juga berujung menjadi depresi, bisa gitu. Kalau agresif ya dia bisa tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga orang lain. Ya betul. Oke deh, sekarang ke terakhir nih tentang pencegahan, bisa dicegah nggak sih dok? Saya pernah baca nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Dicegahnya gimana coba? Nggak bisa dicegah ya. Jadi pokoknya kalau ada stresor itu manajemen stres ya. Manajemen stres. Jadi pimpinan institusi itu harus paham. Setahun sekali kalau perlu itu karyawan itu dipiknikan. Saya itu screening setahun sekali, tapi setelah itu diapain? Saya juga nggak tahu. Konsul, minum obat. Udah konsul minum obat tapi nggak ada healingnya gitu. Oh gitu ya, jadi kurang healing ya. Mungkin kita nanti ada semacam fokus grup di FGD ya, fokus group discussion ya, antara orang-orang yang sudah saya panggil, teman-teman yang sudah pernah saya panggil. Dia masuk nggak anak dua ini? Enggak, Bu Twina nggak pernah manggil loh, bukan saya. Iya. Yang manggil WA soalnya. Oke deh, nanti kesimpulan setelah lagu yang berikut. Lagu ketiga apa nih judulnya? Aku tadi minta berapa lagu? Cuma 3. Iya, nanti ending nanti ditambahin anak-anak. Apa dong? Noni tadi apa? Ninu bukan terakhir. Ya boleh lah. Udah nanti soalnya itu closing satu kalimat harus bagaimana gitu. Disiapin. Aduh, apaan ya? Ninu buat dokter Tata. Hai dokter Tata. Sudah kurus ya sekarang, udah turun 10 kilo loh, coba. Dietnya berhasil. Enggak iri. Belum nanti lihat dokter Tiwina yang baru. Oke, itu judul lagu apa penyanyi Ninu itu? Enggak tahu. Judul lagunya Ninu. Hah? Judul lagu. Oh, judul lagu penyanyinya? Ya, Woro. Woro pengumuman. Silakan.
Oke, udah di sesi terakhir bersama 1 jam bersama Dr. Alin dan Dr. Twina Fridayani, spesialis kedokteran jiwa. Closing statementnya apa nih dok terkait dengan schizophrenia nih? Karena kalau saya pernah sering mendengar pasien schizophren ini banyak juga yang dipasung. Masih ada nggak sih dok pemasungan itu? Masih. Alhamdulillah. Di semua negara atau cuma di Indonesia aja atau di Jawa aja itu? Wah, kalau di semua negara mestinya ada dengan tipe cara yang memasung yang berbeda-beda gitu kan. Okay. Kalau pasung di Jawa itu kan yang dijepit itu ya. Kakinya. Jadi sebenarnya tidak hanya yang seperti itu, dikurung, dikotai, ditaruh di dalam kamar, nggak boleh keluar itu juga pasung. Oke. Nah, jadi masih banyak. Di Wonosobo alhamdulillah masih banyak. Masih banyak. Alhamdulillah kita. Itu alhamdulillah apa astagfirullah? Nggak, artinya kita menemukan kasus, akhirnya kita ada intervensi ya. Kita menemukan, kita intervensi, kita bisa sosialisasi, kita bisa kaderisasi. Oke. Nah, gitu sehingga obat kita bisa diterima, gitu. Banyak sekali. Oh ya, obat-obatan ada yang injeksi long acting ya, jadi sebulan sekali gitu. Jadi nggak perlu kalau misalnya nggak mau minum obat, nggak mau ke kota sebulan sekali. Suntik aja. Perawat saya tuh yang di sana-sana itu mau jemput bola. Datang. Emang mereka bola bukan ya? Gitu. Jadi skizofrenia itu gangguan jiwa berat, sebenarnya bisa diobati, klinisnya bisa membaik, tapi memang pengobatannya tidak pendek. Jadi artinya jangka panjang ya. Harus sabar. Harus sabar, tekun dan penuh tawakal. Ya, dan jangan dibiarkan mereka tidak aktif gitu. Jadi saya memerangi stigma terhadap gangguan jiwa berat ini. Jadi kalau sudah diobati, sudah klinisnya membaik, terus putus obat. Jangan sampai putus obat. Boro-boro putus obat. Kadang-kadang orang saya nggak punya obat, nggak punya biaya untuk berobat. Saya juga nggak punya pekerjaan, ngapain lagi saya berobat? Kadang jadi seperti itu gitu loh. Jadi sudah bisa berdaya guna ya didaya gunakan lah. At least tenaga mereka tuh tenaganya kuat-kuat. Jadi kesimpulannya schizofren penyakit kronik, bisa diobati, bisa sembuh dengan tetap terapi ya dokter ya. Dan jangan dipasung. Itu. Jangan dipasung. Jadi kalau ketemu kasusnya temui dokter psikiater di lingkungan Anda. Ya, di rumah sakit aja oke kok. Ke puskesmas aja oke. Obatnya ada di puskesmas juga ya dokter ya. Programmer jiwa di puskesmas Wonosobo sudah oke. Udah canggih-canggih. Dan langsung terkonek ke saya. Nanti saya tahu kok. Kita lihat master kungfunya ini. Korean style dokter. Oke deh. Tampaknya cukup sampai di sini. Kita tadi mulainya lewat 40 menit dan sekarang berakhir di 40 menit. Dr. Twina makasih banget udah selalu saya repotkan karena setiap saya nggak ada narasumber saya tembak beliau untuk menjadi narasumber pocoan. Moga sehat selalu Dr. Twina ini. Semoga Mas nggak kehabisan ide ya. Nggak bakal. Mas Dika, Mas Devita makasih banget udah bantuin kita setelah saya 1 bulan nggak siaran. Semoga minggu depan minggu depan kita akreditasi mulai Sabtu besok. Teman-teman yang kerja di CEM kita acungin jempol ya. Luar biasa, Anda luar biasa. Dan kita harus meraih predikat bintang 10. Bukan ya, bintang 7 mah obat sakit kepala ya. Bintang 10 ya gitu ya. 19. Iya. Itu apresiasi juga buat manajemen rumah sakit. Anda semua luar biasa. Semoga perjuangan yang udah berbulan-bulan ini dikerjakan dengan ada banyaknya pembangunan mental, pelatihan ini itu segala macam dan biaya yang dikeluarkan sudah sangat-sangat luar biasa. Itu memberikan hasil yang maksimal, optimal juga. Oke, saya tutup karena sudah lagi azan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir lagu Evan Loss, Full Senyum Sayang.